Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, kemuliaan. Dalam demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Sepakat kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan dan shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu buat setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini. Di sesi yang terakhir ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dari dua ayat ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu membuang dosa, penghambat revival. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Diberkati setiap kita yang membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita membaca kitab Yesaya pasal 59 adalah pesan yang sangat tegas yang Allah sampaikan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel yang ada pada waktu itu tentang satu hal, bagaimana orang Israel merasa Tuhan mulai menjauh daripada mereka, merasa Tuhan tidak mendengar lagi seruan mereka, merasa Tuhan itu mulai meninggalkan bangsa Israel. Sehingga Tuhan mau menegaskan bahwasanya Dia Allah yang tetap tidak pernah berubah. Tapi di dalam kehidupan, kenapa sering kita bisa merasa Tuhan itu jauh daripada kita? Ayat ini tadi menyatakan bahwasanya ada dosa yang menjadi penghalang di antara hubungan kita dengan Allah. Nah kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai yang ketiga, sebagai sebuah keadaan yang terjadi pada orang-orang Yehuda, orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, dikatakan demikian, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada keturunan Yakub dosa mereka. Jadi Allah mau sampaikan apa pelanggaran dan dosa yang dilakukan mereka. Yang bagaimana mereka setiap hari mencari aku dan suka mengenal jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa terus dan engkau tidak memperhatikan juga. Selanjutnya, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga. Sesungguhnya Tuhan katakan apa? Pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Nah, jadi maksudnya ayat ini saudara sekalian adalah orang Israel ternyata dalam beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mereka punya motif tersendiri. Tujuannya apa? Supaya Allah mendengar doa mereka, supaya Allah mengindahkan semua permohonan mereka. Padahal yang mereka lakukan sudah baik, yaitu dengan datang apa? Berpuasa. Mereka datang dengan apa? Pingin tahu Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Ada satu penghambat antara hubunganku dengan engkau, yaitu kejahatan dan dosamu. Nah banyak orang mengira Tuhan jauh ketika doa tidak dijawab dan hidup terasa kering. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa apa? Masalahnya bukan pada tangan Tuhan yang kurang kuat, melainkan pada dosa yang menjadi penghalang. Nah karena itu Bapak Ibu, pemulihan selalu dimulai ketika umat menyadari apa yang memisahkan mereka dari Allah. Nah kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, saudara sekalian, kita bisa belajar setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan agar penghambat revival itu bisa disingkirkan. Yang pertama, di ayat yang keduanya adalah mengenali halangan. Sama-sama katakan, mengenali halangan. Oke sekali lagi, 3, 2 ya. Oke, kenapa ini perlu? Supaya kita tahu apa yang menjadi penghalangnya. Kenapa sampai sekarang mungkin doa kita belum dijawab. Harapan kita belum terjadi. Sakit kita belum sembuh. Apa yang menjadi penghalangnya? Pernahkah kita merenungkan atau kita hanya sibuk berdoa, tapi kok sepertinya tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita. Nah coba kita perhatikan lebih dahulu di Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-66 ayat 18, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarkan aku. Jadi di dalam doa kita ternyata bukan hanya kata-katanya yang penting, tapi apa juga? Niat dalam berdoa tersebut.
Doa kita sudah bagus, permohonan kita bagus, tapi yang menggerakkan kita berdoa itu apa? Jangan sampai dalam doa kita masih ada niat jahat. Maksudnya bagaimana? Kitab Yakobus mencatat ada orang yang berdoa tapi salah dalam berdoa. Kenapa? Karena yang dimintanya, yang diinginkannya, yang diharapkannya bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk memuaskan keinginan hatinya sendiri. Ada orang puasa, tujuannya apa? Supaya Tuhan menjawab doanya. Banyak orang Kristen berdoa, berpuasa, bukan untuk mengenal Tuhan. Tapi yang dilakukan untuk apa? Supaya Tuhan menjawab doanya. Siapa di sini yang jujur yang pernah berpuasa? Pernah puasa? Oh, yang lainnya enggak pernah. Oke, sekali lagi shalom. Kristen itu ada puasanya, amin. Oke, coba yang kita pahami puasa-puasa orang Kristen apa aja? Satu. Puasa Daniel. Oke, berikutnya. Puasa Esther, terus. Puasa Tuhan Yesus, oke. Bagus, minimal bunyi. Ya, minimal bunyi. Yang lain. Oke, dari puasa itu yang mana pernah kita lakukan? Puji Tuhan gak ada ya. Puasa Esther itu bagaimana puasanya? 3 hari, 3 malam. Saya pernah coba, puji Tuhan hari kedua mau mati kurasa. Jadi gak lanjut aku ya. Jadi hari pertama aku puasa, mau puasa Esther itu 3 hari 3 malam. Jadi puasa Esther itu misalnya ini hari Minggu, jam 6 sore makan terakhir, baru bukanya itu adalah Senin, Selasa, Rabu sore jam 6. Jadi hari Seninnya sampai jam 6 sore masih tahan. Masuk hari Selasa jam 6 pagi, mimpiku pun udah makan. Jadi gini ya, jadi pas mimpi pun udah makan. Karena gak tahan, karena di atas dari 24 jam itu butuh sebuah extra mile, benar-benar niat untuk berpuasa. Bukan hanya sekedar coba-coba. Nah, kalau puasa Daniel bagaimana? Kurang lebih 21 hari tidak makan makanan yang enak. Tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran. Nah, kalau puasa Tuhan Yesus bagaimana? 40 hari, 40 malam tidak makan, tapi minum. Kok kalian kayak gitu nih ya? Ini betul loh. Ekspresi kalian buat ragu aku ya. Kalau Musa baru 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Nah, orang Kristen pada umumnya kalau puasanya itu apa? Kurang lebih sekitar 24 jam. Jadi kalau hari ini kita makannya terakhir jam 6, selesai baru besok sore jam 6 baru buka. Makan. Pertanyaannya, kenapa kita berpuasa? Ada orang puasa supaya lulus PNS. Ada. Tuhan tolong Tuhan. Tolonglah gitu ya. Jadi seakan-akan supaya Tuhan kasihan sama puasanya. Ada orang puasa supaya apa? Sakit orang yang dikasihinya sembuh. Tiba-tiba pas didoakan ternyata gak lulus PNS. Didoakan puasa. Ternyata yang sakit betul-betul sehat secara sempurna. Kembali kepada kehendak Bapa di sorga. Kira-kira bisa gak kecewa gara-gara itu? Bisa, makanya kita perlu mengenali dulu. Jangan sampai nanti ada niat jahat di hati kita. Saya mau tanya, siapa di sini yang pingin sukses, bahasa sederhananya, pingin kaya? Enggak usah semua, angkat aja tanganmu, semua. Oh Tuhan. Oke, yang pingin kaya, Enggak usah bilang semua lah, enggak usah urusi orang lain, inang, diri sendiri. Oh haleluya, shalom. Oke, yang pingin kaya. Oke, berarti angkat tangan kita sama-sama miskin masihan. Hanya orang miskin yang pingin kaya. Setuju? Pertanyaannya, kenapa kita pingin kaya? Apa tujuannya kita kaya? Kalau mau kaya baru jadi berkat, berarti waktu miskin gak bisa jadi berkat. Hah? Shalom? Jadi waktu miskin kita gak bisa jadi berkat. Jadi hanya orang kaya jadi berkat. Kita ini jadi masalah bagi orang lain. Nah, ini perhatikan dulu. Apa tujuannya kalau Tuhan memberkati kita? Sekiranya Tuhan tanya, ku berkati kau hari ini. Kau mau jadi apa? Kita pun bingung. Ada orang pingin kaya, tujuannya apa? Supaya musuh-musuhnya itu tahu siapa dia. Supaya tahu kau siapa aku. Lihat nanti. Kalau udah sukses nanti aku balaskan semua dendamku. Puji Tuhan sampai sekarang gak sukses-sukses. Kenapa? Supaya jangan sampai balas dendam. Nah Tuhan tahu niat kita itu. Makanya perlu kita kenali apa penyebabnya. Doa ini tidak dijawab. Apa penyebabnya? Sehingga yang kulakukan, yang kurencanakan gak berhasil. Contoh anak-anak muda kan banyak kelihatan di sini. Pernah gak misalnya, mana tahu ada jomblo di antaramu, mana tahu. Siapa yang tahu kan? Pernah gak kau berpikir, kenapa aku jomblo ya? Gitu. Kau lihat temanmu,
per semester ganti. Per semester ganti gitu ya. Kau udah semester udah selesai sampai nggak tahu lagi kau semester berapa. Tapi dalam jomblo. Padahal kau bilang, aku udah berdoa. Aku udah berpuasa. Tapi kenapa masih jomblo? Kenali dulu apa penyebabnya. Pas engkau berdoa, Tuhan kenapa aku jomblo? Tuhan bilang, aku ingin memberikan pasangan hidup samamu. Tapi kau bawa badan. Ketiakmu dulu perbaiki gitu. Ngerti maksudnya? Kadang kita terlalu rohani berharap mujizat Tuhan, tapi yang normal tidak kita lakukan. Kita ingin sesuatu yang supranatural, tapi yang natural tidak kita kerjakan dengan alamiah. Kita ingin kaya raya, pertanyaannya, siapa di sini yang punya buku keuangan tercatat mulai dari pemasukan sama pengeluaran, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Memang gak cocok kita kaya. Kalau kita berkata setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Ada pernah saya bilang, kau udah bisa mengelola 3 juta. Kalau 3 juta susah ngelolanya Pak. Kalau 10 nanti baru bisa kelola. Aku ingat almarhum papa aku. Pernah aku tanya, Pak kenapa Bapak kasih sama mama mengelola keuangan? Dan jawaban bapakku sangat cerdas. Karena kurang. Maksudnya Pak, karena duit kita kurang. Maka aku kasih sama mamamu. Kalau cukup, aku pun tahu ngelolanya. Ternyata Pak dengar, kalau uang kita kurang, kasih sama istri. Pasti cukup diaturnya. Kalau udah banyak, istrinya nunggu-nunggu, apa jawabannya ini? Apa jawabannya? Gitu ya. Ya kalau udah banyak pun tetap kasih. Karena setiap perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan hal yang besar? Yang mungkin sedikit saja kita gak bisa kelola. Orang saya tanya, coba kelola. Pak, belum lagi aku kelola Pak. Ku tutup mata aku, udah tahu aku minus. Aduh kayak gitu ya. Baru dia tutup mata, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Tuliskan, bilang kiri kanannya, tuliskan. Shalom. Tuliskan, baru dicek nanti. Oh ternyata bakso 50.000. Oke. Saya ada aplikasi yang saya pakai di handphone saya untuk mencatat keuangan. Jadi setiap isi bensin, berangkat kemana, persembahan, saya catat secara detailnya. Saya buat buku keuangannya. Jadi setiap bulan itu saya bisa cek. Oh ternyata terlalu banyak untuk bakso, 150.000 jajan, oke. Evaluasi lagi. Oh ternyata di sini terlalu banyak di sininya. Bagaimana mungkin Tuhan mau percayakan lebih kalau kita tidak pernah mengelolanya dengan baik. Dengar adik-adikku yang laki-laki, shalom. Jangan pernah kau mau pacaran dengan seorang perempuan yang tidak punya buku keuangan. Ya, serius. Kalau kau tidak nanti salah milih pasangan hidup, pacarmu itu gak punya buku keuangan, percayalah. Kau tanggal 1 gajian, tanggal 3 udah minus. Ya karena gak tahu. Tapi bayangkan kalau dia punya buku keuangan. Engkau akan menjadi pribadi laki-laki yang berbahagia. Dengar adik-adikku yang perempuan. Kalau engkau mau dekat dengan seorang laki-laki, enggak punya pekerjaan, pesanku, jangan mau jadian sama dia. Ini serius. Di GBI Pelita, haram hukumnya memberkati nikah pengangguran. Jadi kalau ada yang mau menikah di sini, kami tanya dulu, kerjamu apa? Nganggur Pak, cari kerja aja kau, nggak usah cari istri. Ini serius. Karena cinta itu hanya untuk memulainya, tapi mempertahankannya butuh biaya. Yes. Ini serius, tapi perlu kita kenali dulu. Apa penyebabnya? Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata ini yang salah. Oh yang ini yang salah. Termasuk dalam doa kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa belum mendapatkan jawaban doa? Kita cek hati kita. Ternyata mungkin di sana ada iri hati. Mungkin di sana ada kesombongan. Mungkin di sana ada kepahitan bagi orang lain. Makanya Alkitab mencatat dalam kitab Matius. Sebelum kau datang ke rumah Allahmu. Kalau ada sesuatu di hatimu, apa lakukan? Berdamailah lebih dahulu dengan dia. Baru sesudah itu engkau kembali, bawalah persembahan itu. Jangan sampai kita nanti salah mengenalinya. Karena apa? Orang-orang salah mengenalinya. Dia kira dengan perbuatan baiknya, Tuhan wajib menjawab doanya. Ini yang perlu menjadi masalahnya. Kalau kita lihat tadi orang-orang Yehuda tadi, orang-orang Israel tadi, yang mereka lakukan baik. Baik, berdoa, mencari Tuhan. Terus apa lakukannya? Merendahkan diri. Tapi tidak baiknya di mana? Perbuatannya memang kelihatan baik, tapi motivasinya tidak baik. Seperti jemaat Tuhan di tempat ini, saya yakin semua kita ini adalah orang-orang baik. Amin. Coba lihat kiri kanannya, orang baik. Orang baik ya. Kan belum ada tadi pagi yang ada yang membunuh, belum ya? Belum ada yang mencuri tadi ya. Berarti kan masih orang baik. Tapi pertanyaannya, jangan sampai nanti
kita rasa baik, ternyata ada dosa di sana. Karena dosa bukan hanya soal berbuat jahat. Dosa itu Bapak Ibu adalah apa? Satu, benar dosa secara bahasa Ibraninya hamartia, tidak tepat sasaran. Tapi dosa juga berbicara apa? Saat kita melakukan sesuatu bukan karena iman. Itu pun dosa. Berikutnya apa lagi dosa? Saat kita tahu yang baik, tidak kita lakukan. Itu pun dosa. Misalnya, saya khotbah ini. Kalian tahu baik kalau saat saya khotbah baiknya gimana? Respon, dengar, dan fokus. Tapi kau misalnya main handphone, kau sedang berdosa. Dan masalahnya lagi apa? Kau temanmu itu main handphone di sampingmu, tidak kau ingatkan. Engkau pun sedang berdosa. Makanya mulai minggu depan, kalau kau mau duduk ibadah, lihat kiri kananmu. Jangan-jangan kau duduk di samping orang yang berbuat dosa dan tidak kau tegur, engkau pun sedang terikut di dalam dosanya. Serius ini. Kitab Yesaya mencatat apa? Kalau ada orang berdosa mati, dan engkau sebagai orang benar melihat orang berdosa itu dan tidak mengingatkannya, ketika dia mati, aku akan minta pertanggungjawabannya daripadamu. Jadi poin yang pertama ini penting bagi kita adalah apa? Untuk mengenali apa penghalangnya. Oh ternyata ini penghalangnya. Oh ternyata ini penghalangnya. Kenapa doaku belum dijawab? Motivasiku salah dalam berdoa. Dalam aku berdoa inginnya aku yang dipuaskan. Bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kitab Yohanes pasal yang ke-15 nanti kita bisa baca ayat ke-5 dan ayat ke-7. Tuhan minta kita supaya berdoa, meminta segala sesuatu supaya apa? Supaya ketika Tuhan menjawab doa kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kitanya yang ditinggikan. Nah jadi benahi dulu, makanya pemazmur tadi dengan tegas berkata, supaya setiap kita jangan sampai ada niat jahat di hati kita. Nah berikutnya Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu langkah pertama itu adalah sebuah kesadaran akan dosa, sehingga tidak perlu ada dosa-dosa yang tersembunyi dalam hidup kita. Yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita mengalami revival dalam hidup kita adalah mengakui pelanggaran. Sama-sama katakan mengakui pelanggaran. Sekali lagi 3, 2 ya, mengakui pelanggaran. Amsal pasal 28 ayat 13 dikatakan demikian. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sama-sama katakan disayangi. Nah jadi Alkitab mencatat bahwasanya apa? Kita perlu mengakui kalau kita punya pelanggaran. Orang benar Bapak Ibu bukan orang yang tidak pernah buat salah. Orang benar adalah mereka yang salah dan ngaku dia pernah berbuat salah. Shalom, adik-adikku yang perempuan dan ibu kami, pernah ngaku salah? Serius? Pernah bilang maaf? Coba yang perempuan dulu ya, khusus yang perempuan. Biar kita training Pak malam ini Pak. Supaya mereka terbiasa mengucapkan kata, maaf ya aku salah. 1, 2, 3. Ada orang minta maaf ini. Baru di GB Pelita ya, orang minta maaf tapi sambil senyum. Maaf ya, itu biasanya kalau kami dulu waktu SD, itu ketahuan nyontek. Ketika tanya guru, nyontek kau kan? Itu ketahuan itu. Di mana ada orang minta maaf? Maaf ya, kesalah. Jadi belajarlah menjadi orang yang mengaku kalau kita salah. Jangan disembunyikan. Jangan kita merasa benar. Jangan kita merasa kita yang paling tepat, tapi kita menyembunyikan pelanggaran kita. Makanya Alkitab mencatat, tapi siapa yang mengakuinya, dia akan disayang. Walaupun memang penjelasan ini kadang kita susah terima. Kadang kita dalam keluarga kita susah jujur kalau kita bermasalah. Kenapa? Karena waktu kita jujur, diapresiasi papa mama kita atau dihabisinya. Halo? Mama papa kita bilang, jujur. Siapa yang ambil uang tadi? Jujur. Kalau gak jujur nengoklah. Pikiran kita udah tahu, jujur habis. Gak jujur pun habis aku ini. Kalau kami dulu diajarkan, kalau sempat ada satu yang salah, 4 kami bersaudara, 4-4-nya itu kena. Jadi kami asal ada yang salah satu, aku kamu. Jadi sesama kami perlu udah keenaan. Karena kali tuduh-tuduhan, kau yang buat tadi, kau juga yang kenapa gak ingatkan. Coba bangun sebuah atmosfer di keluarga kita, jauh lebih penting kejujuran itu. Supaya siapapun anak kita jujur, kita hormati. Sehingga waktu dia salah, dia tidak menyembunyikan kesalahannya. Tapi dia berani datang kepada kita sebagai orang tuanya. Makanya kalau kita membaca Yesaya pasal 59 tadi, itu dimulai dari Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Yesaya pasal pertama ayat 18 dikatakan apa? Walaupun dosamu merah seperti kermiji, kurang lebihnya dikatakan, akan Tuhan buat menjadi putih. Mengingatkan kita sebelum Tuhan menjelaskan semua dosa pelanggaran kita, dia sudah memberikan solusinya.
Asal kau ngaku datang kepada aku, bagaimanapun besarnya kesalahanmu, aku akan mengampuninya. Jadi harusnya ada di hati kita, kita jujur, berani jujur di hadapan Tuhan. Kita berani ngaku kalau kita salah di hadapan Tuhan. Jangan disimpan-simpan. Jangan disembunyikan. Supaya ada sebuah anugerah yang kita terima dari hadapan Bapa. Karena pengakuan kita itu membuat Tuhan tahu. Jauh lebih penting kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Daripada image kita baik di depan sesama kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak berubah, amin. Bahasa Inggrisnya dikatakan, soaya Yesus siletebule. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah apa kita. Dulunya mungkin kita sungguh-sungguh, mulai kita undur daripada Tuhan. Kita merasa mungkin dulunya kita cinta Tuhan, tapi lama-lama karena pekerjaan, kesibukan, aktivitas, lain sebagainya. Mulai kita merasa Tuhan jauh, padahal Tuhan tidak pernah jauh. Dia selalu Allah yang bersama dengan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, hubungan dengan Allah menjadi rusak dan terputus saat kapan? Saat ada dosa di antara hubungan kita tersebut. Pengakuan dosa dan keterbukaan di hadapan Allah adalah langkah pertama menuju pemulihan relasi dengannya. Jadi kalau kita ingin punya hubungan yang bagus kembali dengan Allah, dimulai dengan apa? Pengakuan di hadapan Tuhan. Mari kita baca sama-sama dari kata pertobatan. 3, 2, ya. Oke, bisa lebih semangat lagi. 3, 2, ya. Pertobatan dimulai saat manusia apa? Berhenti menyalahkan keadaan dan mengakui pelanggaran. Karena sering sekali kita sebagai manusia berdosa, jarang kita mau mengakui pelanggaran kita dan jarang kita mengaku kita yang salah. Sering sekali kesalahan kita katakan orang lain pun terlibat di sana. Contoh, ketika engkau jatuh dalam dosa, pernahkah engkau mengatakan langsung pada Tuhan, Tuhan salahku ini, dosaku ini. Atau ada di hati kita bilang, Tuhan salah aku. Tapi karena dibujuk-bujuknya, kawanku itu ajak-ajaknya aku. Shalom adik-adikku yang perempuan. Aku sebenarnya Pak ingin pacaran kudus. Cuman pacarku ini, ya, dipegang-pegangnya tanganku. Jadi pengen juga aku. Bahkan lebih parahnya kita orang percaya. Yang sering kita salahkan atas kegagalan hidup kita, kejatuhan kita dalam dosa siapa? Setan. Maaf, aku bukan bela setan pada hari ini, bukan. Aku gak akrab sama dia. Tapi banyak orang asal salah dibilang apa? Karena setan Pak. Semalam Pak, aku pengen hidup benar. Tapi setan itu Pak, dibujuk-bujuknya aku Pak. Setan bilang, gak ada kaunya itu. Sekiranya kita konfirmasi sama setan, takutnya setan pun bilang apa? Kayaknya kau lah lebih setan daripada aku. Kenapa kita suka kali nuduh-nuduh? Setan, asal gagal kita bilang apa? Setan buat ini. Jatuh dalam dosa apa? Setan, nggak ada niatku Pak, cuma dibujuk setan nih. Dengar, setan dan kawan-kawannya hanya provokator. Tapi ini eksekutornya. Sekali lagi. Setan itu hanya sebatas apa? Provokator, dia bilang, udah, gak apa-apa itu. Coba aja. Apakah tiba-tiba dimasuki setan kau? Kau langsung berbuat demikian? Enggak. Shalom. Engkau yang pacaran, apakah dimasuki setan kau? Langsung peluk dia. Setan itu yang memeluk pacarmu itu? Jawab. Aku serius ini. Sebenarnya mau tegas aku Pak. Cuman kulihat wajahmu kasihan gitu ya. Apakah setan langsung menguasaimu seperti kesurupan? Wah, aku kesurupan. Kesurupan aku itu. Hah? Kesurupan? Enggak. Itu keputusan kita. Waktu Hawa jatuh dalam dosa, apakah setan yang ngambilkan buah itu? Ini Hawa, makan. Enggak. Setannya bilang, buah yang itu sepertinya indah dipandang dan manis dan enak untuk dimakan. Akan memberikan pengetahuan. Tergoda. Waktu Tuhan tahu Adam Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa enggak Tuhan tanya kepada setan? Kenapa enggak Tuhan tanya awalnya kepada setan? Yang Tuhan tanya pertamanya kepada siapa? Adam. Yang salah sebenarnya siapa? Jujur. Jawab. Yang salah sebenarnya siapa? Hawa. Tapi kenapa enggak Tuhan tanya sama Hawa? Mungkin kalian pun belajar dari Hawa. Enggak pernah ngaku salah. Tuhan tahu ya,
Kalau ku tanya sama Hawa ini, nggak ngaku salah kawan ini, ya gitu ya. Enggak, maksudnya apa? Tetap yang salah adalah Adam. Karena perintah itu diberikan pertama kalinya kepada Adam. Nah Tuhan minta itu apa? Sebuah kejujuran. Tuhan tanya kepada Adam. Adam bilang apa? Perempuan yang kau ketempatkan di sisiku. Ketika Tuhan tanya kepada perempuan apa? Iblis. Sekiranya Tuhan tanya sama iblis. Sekiranya ini kalau kita bayangkan, imajinasikan. Mungkin Tuhan tanya, Tan, kenapa kau bujuk-bujuk dia, Tan? Mungkin setan akan bilang gini, karena kau turunkan aku ke bumi. Coba biarkan aja aku di sorga. Nggak ku ganggu dia. Berarti yang akhirnya yang salah siapa? Tuhan. Nah itulah bahayanya kalau kita nggak mau mengaku kita salah. Banyak orang muda bilang, aku bisa baik Pak. Tapi masalahnya Pak, mama bapak aku pun hancur hidupnya. Ya wajar aku hancur Pak. Berarti kan menyalahkan keadaan. Aku bisa aja baik Pak. Kalau aku di tengah-tengah komunitas yang sehat Pak. Ini semua circle gue Pak, setan semua Pak. Ya akulah salah satunya Pak. Kenapa harus kita salahkan keadaan? Dengar baik. Seasin-asinnya laut. Ikan di laut nggak asin. Paham? Kenapa air laut itu asin? Karena nelayan ngejar-ngejar ikan, ikannya keringatan. Ya. Nggak ada hubungannya itu ya, nggak ada. Jadi karena ikannya keringatan, jadi asin laut itu ya. Kapan ikan itu jadi asin? Hah? Saat kapan? Saat puasa. Kok saat puasa? Saat kapan ikan itu jadi asin? Ikan yang di laut itu jadi asin? Saat dimakan. Apa yang jawaban? Aku yang nengel atau kalian yang gak jelas ini? Apa ya? Setahu saya, kalau saya pernah nanya kepada yang membuat ikan asin ini, kenapa ikan ini asin? Karena udah mati dia Pak. Iya Pak, karena udah mati dia kami siram air garam, asin dia. Tapi kalau selagi dia hidup, mau disiram air-air apa di laut itu, seasin-asinnya, dia tetap tidak asin. Artinya apa? Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi, lingkungan kita. Selagi imanmu hidup, ditaruh kau di tengah-tengah kegelapan dunia pun, engkau tidak akan terpengaruh. Tapi kalau engkau mulai memang udah imanmu mati, dimanapun engkau akan diasinkan. Harusnya kita yang memberikan rasa, bukan kita yang diberikan rasa. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari renungkan, jangan menyalahkan situasi. Banyak anak muda bilang, aku kayak gini gara-gara mama bapakku. Aku kayak gini karena orang lain. Aku kayak gini karena orang lain. Berhenti menyalahkan orang lain. Pengakuan Daud sangat jujur ketika dia berdosa dengan Batsyeba. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke 53, kita bisa melihat bagaimana 51. Daud berkata apa? Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam pengakuanmu. Jadi Daud sadar waktu dia jatuh dalam dosa bukan karena Batsyeba. Kan bisa aja Daud sebagai seorang raja, waktu Tuhan tegur, kenapa kau berdosa? Orang dia mandi gak pakai pakaian Tuhan. Maunya lain kali, pakai demban lah dia semua, pakai apa? Pakai baju lah semua pakaiannya. Bisa aja dia menyalahkan situasi. Bilang kiri kanannya, stop menyalahkan situasi. Amin, jangan cari alasan. Jangan bilang, karena suamiku jahat Pak, aku menjadi jahat. Emangnya cuma dia yang bisa, aku bisa. Jangan. Karena dia jahat sama aku Pak, aku bisa. Kalau baik dia sama aku pun baik. Hukum kekristenan bukan hukum pasif. Hukum pasif maksudnya apa? Apa yang orang lain perbuat, kita perbuat. Itu hukum pasif. Hukum Kristen, hukum positif. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu. Jadi kalau kita ingin orang baik kepada kita, apa lakukan? Kita dulu yang berbuat baik. Kalau kita menanam jagung, tumbuh jagung dan rumput yang lainnya. Tapi saat kita menanam rumput, jangan pernah berharap ada tumbuh jagung di antaranya. Jadi kalau kita berbuat baik bagi orang lain, belum tentu kita mendapatkan kebaikan. Belum tentu kita mendapatkan hal yang baik. Tapi kalau kita berbuat jahat, jangan pernah berharap kebaikan akan kita tuai. Yang baik saja kita lakukan, belum tentu orang baik bagi kita. Itu realita hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah oleh karena itu yang perlu kita lakukan, mari sama-sama ngaku di hadapan Tuhan. Enggak usah disembunyikan. Bilang kiri kanannya, enggak usah kau sembunyikan dosamu. Sekali lagi, 3, 2 ya. Amin. Jujur.
Ya, Tuhan tahu isi handphonemu. Jujur. Tuhan tahu tadi malam kau nonton apa. Rajin ya. Ya, CEO itu yang kau tonton ya. Tuhan tahu. Kalau kita nggak jujur, yang paling rugi adalah diri kita. Kita akan terus merasa tertuduh, terintimidasi. Ada sebuah cerita singkat bisa menginspirasi kita sebagai sebuah analogi dari kisah ini, yaitu tentang kejujuran tadi. Ada seorang anak, buat saja namanya si L. Dia usia kurang lebih sekitar 10 tahun. Jadi si L ini punya seorang abang dan punya papa mama yang sangat mengasihi dia. Tapi papa mamanya ini orang yang agak unik. Kenapa? Karena dia suka kepada barang antik, salah satunya adalah Gucci. Jadi Gucci ini dibuat di tengah ruang tamu itu supaya orang lalu lalang bisa melihat Gucci itu. Si L ini entah kenapa lah lasak sekali dia, memang kan lasak dia sehingga tanpa sadar tertabraknya lah si Gucci ini, pecah. Normalnya kalau itu yang terjadi, apa yang akan kita lakukan? A, jujur, pecah kita buat. Atau B, kita perbaiki pelan-pelan supaya gak ketahuan. Shalom. Yang mana normalnya kita buat? Lari ya. Itu di luar daripada ekspektasi kita ya. Jadi si El ini dia mikir, karena sempat pernah mungkin papa mamanya bilang, ini barang kesayangan papa mama, ini kunci pernikahan papa mama dulu, ini harus dijaga betul-betul. Jangan sampai pecah. Akhirnya yang dilakukan oleh El apa? Mencoba untuk memperbaikinya. Entah kenapa waktu dia memperbaikinya dilihat sama abangnya. Dan abangnya bilang apa? Ayo. Jujurlah, siapa pernah di antara kita juga berbuat demikian buat saudara kita. Pas dia salah ada saudara kita, aku bilang kau ya. Ayo, aku kau. Aku bilang kau. Baru diintimidasi lah sama abangnya, aku bilang kau. Kalau tahu mama ini, pecah kepalamu buatnya, pecah. Janganlah bang, jangan kasih tahu bang. Kan udah coba aku perbaiki. Enggak mau aku kasih tahu. Habis kau sekarang. Tolong bang, janganlah bang. Ya enggak mau, pokoknya aku kasih tahu. Bang tolonglah bang, jangan bang. Abangnya bilang, oke. Tapi dilan dulu kita. Maksudnya apa bang? Asal ku bilang Gucci, apa yang di tanganmu, kasih sama aku. Maksudnya gimana bang? Kalau kau nanti dikasih mama uang jajan 10.000, pas ku bilang Gucci, kasihlah uang 10.000. Misalnya kau makan apapun nanti di rumah, entah di mana kau makan jalan, asal ku bilang Gucci, kasihlah sama aku. Enggak mau lah aku bang. Ya udah nggak apa-apa, terserahmu. Ku bilang kau sama mama bapak, kau yang mecahkan, kan tahu ini kan kesayangan mama bapak ini. Akhirnya El bilang, ya udahlah bang, deal kita ya. Deal, besok pagi berangkat sekolah, dapat salam sama orang tuanya, dapat 10.000 pas jalan. Abangnya bilang apa? Gucci. Dia bilang, ini bang. Pulang sekolah mau makan, udah lapar kali mau minum kolak kan. Gucci. Ini bang. Seminggu berjuanglah si El ini bagaimana bisa mulai beradaptasi dengan Gucci tersebut. Dia bilang, aduh Tuhan, lama-lama stres suntuk dia. Dia bilang gini, mati pelan-pelan aku buat abang ini. Karena apapun mau dilakukannya, abangnya bilang apa? Gucci. Jadi ngapain pun dia, apa kesenangannya mau main bola, dipakainya bola, minta bola itu. Gak mau, Gucci. Nah sama semua. Akhirnya dia mikir gini, daripada terus aku kena Gucci ini, lebih bagus aku jujur sama bapakku. Paling pun kalau jujur aku sama bapakku, paling pecahnya kepalaku. Tapi gak mungkin dipecahkannya kepalaku, masih anaknya aku. Dia bilang gak mau lagi aku ngasihin sama bang. Jujur aku sama mama, iya gak, terserahmu. Hati-hati kau lihat kan aku pernah kayak mana dibuat sama bapak. Nah itu, jarang orang mau melepaskan kita mau bertobat. Shalom. Kalau kita mau bertobat ada aja teman bilang, yakin. Serius lah kau. Enak loh. Ada aja nanti orang demikian. Tapi di El ini bilang gak mau, pokoknya aku mau jumpa sama bapak. Jujur aku udah aku pecahkan Gucinya. Dengan nangis dia datang kepada bapaknya dia bilang, Pak ada mau jujur adik. Apa? Pas bunga kesayangan mama, Gucci kesayangan mama itu, pecah aku buat. Kira-kira apa respon mama bapaknya? Dipecahkan kepalanya? Dan mama bapaknya bilang, oh udah tahu kok. Hah? Udah tahu? Udah. Kapan mama tahunya? Iya hari pertama waktu pecah. Loh kok mama gak ngomong? Udah
mau mati aku tiap hari gara-gara Gucci itu, Mak. Jadi Mama tahu tiap hari uangku diminta abang dengan Gucci. Ya tahu. Orang kulihat kok. Asal abang bilang Gucci kok kasih kan? Iya Mak, tapi kenapa Mak? Kenapa? Supaya kau tanggung jawab. Jadi selama ini Mama tahu. Tahu. Jadi kenapa Mama biarkan? Supaya kau belajar tanggung. Pertanyaannya bagi kita. Pesan rohaninya apa? Jujur dulu kita. Ada dosa kita yang gak tahu Tuhan. Shalom. Ada dosamu yang gak tahu Tuhan? Waktu hari Valentine ngapain kau Tuhan tahu? Tegakkan kepalamu nakku. Lihat sama Pak Pendeta. Waktu Valentine, Tuhan tahu kau ngapain? Anak-anak laki-laki, shalom. Kau di kamar mandi itu, Tuhan tahu kau ngapain? Mandi ya. Iya tuh. Namanya kamar mandi ya, mandilah. Tapi bodohnya kita, apa yang kita lakukan? Kita mencoba menyembunyikan itu daripada Tuhan. Seakan apa? Tuhan enggak tahu. Enggak. Waktu kita datang berdoa, Tuhan ini enggak usah. Yang ini jangan Tuhan. Yang ini jangan. Setan akan terus mengintimidasi kita. Dan setan akan berkata apa? Ada dosamu. Sia-sia kau beribadah. Percuma kau beribadah. Itu yang akan terus ditanamkan setan bagi kita. Makanya perlu kita apa? Mengaku. Jujur. Bilang kiri kanannya, udahlah jujur aja kau. Shalom. Tapi Pak Pendeta kalau aku jujur Pak, ada resikonya. Resikonya apa? Orang akan menjelek-jelekan aku, orang akan mencibir aku, orang akan menjauhi aku. Ya itu resikonya. Tapi waktu tidak jujur, resikonya apa? Kita semakin hari semakin jauh dengan Tuhan. Semakin hari kita menghindari hadirat Tuhan. Semakin hari kita akan menghakimi diri kita sendiri. Lama-lama kita merasa tidak layak lagi hidup di dunia ini. Itu resiko yang lebih bahaya lagi. Ayo ambil kesempatan. Seberdosa apapun kita, sesalah apapun kita. Dengar, Tuhan masih mengasihi kita. Sehancurnya yang dilakukan oleh anak yang hilang. Apa yang dilakukan anak yang hilang? Dia minta harta bapaknya. Dia pergi menghabiskan harta bapaknya. Mempermalukan bapaknya. Tapi ketika dia sadar dia balik. Apakah bapaknya mempermasalahkan hal itu? Tidak sama sekali. Bapaknya malah yang datang berlari untuk memeluk anak itu. Memberikan baju yang baru. Memberikan cincin. Dan memberikan sandal yang baru. Ini yang menjadi perlindungan kita saudara sekalian. Ada kesalahan kita, jangan sembunyikan. Sedapat-dapatnya jujur kepada Tuhan dan ke hamba Tuhan. Kalaupun tidak ke hamba Tuhan, minimal kepada saudara seiman. Supaya apa? Waktu ada intimidasi nanti, kita bilang apa? Aku udah jujur sama Tuhan dan aku sudah sampaikan kepada saudara seiman. Bukan berarti aku ingin tahu kali masalah kalian. Enggak, masalah aku udah banyak. Ya, tapi saat kita jujur, kita diberikan kelegaan dalam hidup kita. Orang yang banyak dosanya, semakin tebal tembok yang dibangunnya di mana-mana. Supaya jangan tahu orang ini, supaya jangan tahu orang ini, supaya jangan tahu orang ini. Semua banyak sekali. Banyak sekali yang mau dijaganya dalam hidup. Tapi orang yang jujur di hadapan Tuhan, nggak ada yang dia rasa perlu dijaga. Karena dia transparan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menguji hati. Di depan sesama pun nggak perlu dia merasa ada yang perlu disembunyikan. Kalau jujur di hadapan Tuhan. Walaupun dunia mengajarkan apa? Semakin kita jujur, semakin orang akan memanfaatkan kita. Itu kata dunia. Tapi firman Tuhan katakan, semakin kita jujur, pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Mazmur berkata apa? Perhatikanlah orang jujur. Dia akan menjadi orang-orang yang terpakai Tuhan untuk kenamaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita udah belajar tadi mengenalinya. Yang kedua kita tadi belajar untuk mengakuinya dengan datang kepada Tuhan atas pelanggaran kita. Yang ketiga dan terakhir adalah menyingkirkan kejahatan. Sama-sama kita katakan menyingkirkan kejahatan. Yesaya pasal yang pertama yang ke-16, mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal yang pertama yang ke-16, firman Tuhan katakan demikian. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dan kita baca 3, 2 ya. Berhentilah, bilang kiri kanannya, berhentilah berbuat jahat. Amin. Enggak cukup sekedar ngaku, enggak cukup sekedar tahu. Tapi belajar, berhentilah. Supaya apa? Supaya pertobatan sejati bukan hanya sampai pada titik penyesalan. Karena terlalu sering kita menyesal tapi kembali mengulanginya lagi. Tapi meninggalkan dosa sepenuhnya. Allah memulihkan umat yang mau melepaskan kejahatan. Bukan yang memeliharanya diam-diam. Pemulihan rohani datang ketika hidup kembali diselaraskan dengan standar kekudusan yang daripada Tuhan. Nah karena itu saudara sekalian, pertobatan sejati itu bukan hanya sekedar mengaku, tapi gak mau meninggalkannya. Tapi belajar memutuskan kebiasaan-kebiasaan yang salah.
Salah satu contoh yang luar biasa yang dilakukan jemaat yang ada di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-19. Dikatakan demikian. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitab itu lalu membakarnya di depan mata semua orang. Kenapa ini mereka lakukan? Karena banyak di antara mereka yang mungkin awalnya yang menggunakan jimat dan sebagainya, mereka bertobat, tidak dipegangnya lagi jimat itu, diserahkannya ke kaki rasul-rasul untuk dibakar. Jadi ada tindakan nyata yang dilakukan. Kalau engkau juga demikian, mari kita ambil waktu kita sama-sama. Kalau pernah kita salah dalam hal itu, misalnya salah dalam mengelola keuangan, sikit-sikit asal sulit langsung otak kita pinjol. Asal sikit nggak punya uang pinjol. Lebih bagus uninstall semuanya. Akhirnya kalau perlu handphonemu itu pun nggak usah kau pakai sementara. Itu tindakan nyatanya. Shalom. Kalau tidak tahan, kita akan bahaya lagi nanti. Hanya sekedar menyesal. Perlu jujur supaya ada anugerah Tuhan turun bagi kita. Supaya kita diberikan satu anugerah yang luar biasa dan kita menyadari kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, pertobatan sejati bukan hanya menangis di altar, tetapi berubah setelah bangkit dari menangis di altar tersebut. Banyak orang ketika altar call didoakan nangis-nangis. Pulang berdosa lagi. Bulan depan KKR di tempat ini datang nangis-nangis. Pulang dosa lagi. Jadi pertobatan sejati itu bukan sampai di situ. Bukan sampai nangisnya aja. Tapi sampai kita mau menyatakan, Tuhan, ku meninggalkan semuanya. Tuhan mampu menyelamatkan dan mencurahkan revival dalam hidup kita. Namun dosa yang dipertahankan menghambat aliran anugerah Tuhan. Revival itu dimulai dari hati yang dibersihkan. Sebagai kesimpulan di slide ini, kita bisa lihat sama-sama bagaimana agar kita bisa membuang dosa penghambat revival. Yang perlu kita lakukan pertama, mengenali halangan. Tadi udah kita tahu apa halangan saja. Yesaya berkata dosa dan kejahatan kita. Kita cek apakah ada kesombongan ataukah ada iri hati, adakah kebencian, kepahitan, kita kenali. Yang kedua, mengakui pelanggaran. Kalau kita salah selama ini, banyak dosa yang kita lakukan. Kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Baru yang ketiga, menyingkirkan kejahatan. Kalau ada jimat-jimat kita, tinggalkanlah itu, bakar. Kalau ada dua pacarmu, tinggalkanlah dua-duanya. Kok senyum kalian, serius ini? Iya. Kalau ada utangmu, bayar. Enggak boleh kau tinggalkan. Ada utangku Pak Pendeta, aku pun mau meninggalkannya. Biar dia yang mengurusnya sendiri. Itu salah. Bayar. Dan komitmen, jangan berhutang lagi. Alkitab berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan berjanji, hidup orang percaya minimal cukup. Sesuai dengan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya yakin berkat Tuhan untuk hidup pasti cukup. Tapi untuk gaya hidup tidak akan pernah cukup. Jadi kita perlu evaluasi mana hidup, mana gaya hidup. Kalau ada uangmu, beli lipstikmu, enggak apa-apa. Kalau enggak ada, pakai krayon buat. Jangan maksa. Enggak ada krayon, pakai demban. Orang karo bilang pakai apa? Pakai suntil. Yang gini besar itu. Digoyang-goyang, dia itu kalau dilemparkan itu bisa kena ira itu. Iya. Jangan maksa. Enggak bisa baju baru waktu lebaran, ya enggak apa-apa. Dan kita bisa bernyanyi, baju baru. Tahu semua kalian ya. Agak enggak yakin aku Kristen kalian hari ini ya. Singkirkan itu, jangan. Sesuaikan pendapatan kita dengan gaya hidup kita. Enggak kau makan steak sebulan sekali kan enggak apa-apa. Shalom. Bahkan kecenderungan kau makan steak, enggak sanggup perutmu menerimanya. Komplain dia, apa ini ya gitu. Karena terlalu sering makan daun ubi kita. Tiba-tiba masuk steak itu. Saya jujurnya, berapa kali diajak orang makan yang seperti itu. Mungkin karena aku sadar hidupku dari dulunya susah. Makan makanan yang enak, enggak tahan perutku. Ya. Lebih cocok aku makan sayur-sayuran. Udah macam kambing gue rasa hidupku kadang. Makan yang enak kayaknya susah gitu. Langsung begal dan sebagainya. Tapi kalaupun itu bisa kita nikmati, jangan bilang, ini sebagai apresiasi buat diri sendiri. Cici aku kalimat itu.
Iyakah itu apresiasi? Atau sebagai sebuah pengakuan supaya kau tahu, aku bisa kayak kau. Hati-hati. Kalau hanya untuk apresiasi diri sendiri, nggak usah kau posting. Kasihan yang kau utangi uangnya itu belum kau bayar. Tertekan dia makan daun ubi di sana, kau makan steak di situ. Shalom. Tinggalkan yang demikian. Amin. Kalau pacarmu membuat kau makin hancur hidupmu, tinggalkan. Bilang, bertobatlah kau dek, aku bertobat. Tapi bang, nanti kenapa? Gimana akhirnya? Kalau kita sama-sama bertobat, Tuhan bisa mempertemukan dengan caranya yang berbeda. Ya, kita juga yang keluarga, perhatikan hidup kita. Jangan sampai kita gak jadi berkat. 3 hal ini penting, saya sampaikan secara sederhana. Sebenarnya saya ingin marahkan, tapi kupikir kadang kita gak mengerti. Udah tahunya kita dosa kita. Shalom. Coba lihat kiri kananmu, sadar gak dia dosanya? Sadar. Tapi pura-pura gak tahu. Jadi gak perlu kuingatkan dosa kalian. Yang perlu kuingatkan, saat kita datang pada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi jangan salah gunakan kesempatan yang dia berikan.